Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Ade Edu Belajar IPA bersama Kak Ade. Nah adik-adik, kita lanjutkan pelajarannya tentang mengapung dan tenggelam. Nah ini merupakan lanjutan materi dari kerapatan zat atau massa jenis suatu zat. Nah kemarin video sebelumnya kan kita sudah belajar tentang bagaimana kita mencari kerapatan atau massa jenis suatu zat, ya kan? Row-nya gimana kita mencari, kalian perlu apa, dan kalian perlu apa untuk mencari massa jenisnya. Nah sekarang kita akan mengenal tentang mengapung dan tenggelam adik-adik. Oke, apa itu mengapung dan tenggelam? Yuk dilanjutkan videonya, tonton sampai akhir ya. Ready? Ya, dia balik untuk kalian adik-adik. Oke, siap belajar hari ini ya. Nah, topik pembahasan kita kali ini, yang pertama, kita akan mengenal apa itu mengapung dan juga tenggelam. Pasti ya kan? Yang kedua, kita akan mengenal contoh-contoh benda yang dapat mengapung atau juga tenggelam pada suatu zat cair. Misalnya, benda A, apakah bisa mengapung di zat cair A atau masih bisa mengapung di zat cair B. Nah itu yang akan kita pelajari juga hari ini. Terus mencari tahu manakah zat cair yang memiliki massa jenis rendah atau yang paling tinggi. Jadi nanti kita ada beberapa zat cair yang kita eksperimenkan, yang mana zat cair yang berada paling atas atau yang berada paling bawah. Dan juga setelah kita mengenal beberapa zat cair yang memiliki massa jenis yang rendah atau tinggi, kita juga akan mengenal beberapa zat gas yang mana sih massa jenisnya yang ringan atau mana zat gas yang memiliki massa jenis yang tinggi. Nah, begitu ya. Oke. Misalnya nih adik-adik, jika ada batu dan kepingan kayu yang bisa dimasukkan ke dalam gelas atau zat cair yang berisi air gitu ya, atau jenis zat cair yang lainnya, apakah batu atau bagaimanakah keadaan batu atau kepingan kayu jika berada di air tersebut atau zat cair tersebut? Apakah tenggelam atau mengapung? Pasti jawaban kalian akan seperti ini kan? Sama, kakak juga seperti itu dulunya. Tapi setelah belajar tentang massa jenis zat cair dan zat gas, pikiran kakak berubah. Oke, kenapa bisa seperti itu? Yuk, tonton terus videonya ya. Nah, adik-adik, ternyata sebenarnya ada jenis batu yang dapat mengapung dan juga ada jenis kayu yang dapat tenggelam di suatu zat cair. Oke, penasaran ya? Kenapa seperti itu? Ayo, mari bicara tentang mengapung dan tenggelam dulu. Konsepnya dulu ya. Floating atau mengapung dulu. Kenapa benda bisa mengapung dalam suatu zat cair? Jawabannya adalah karena massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam zat cair itu massa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan zat cairnya, sehingga dia bisa mengapung. Jadi bisa ya, jadi massa jenis benda tersebut lebih kecil daripada massa jenis zat cair atau zat cair di sekelilingnya. Contohnya, misalnya kakak punya air yang massa jenisnya selalu seperti ini ya. Massa jenis zat cair air adalah 1000 kg per meter kubik. Arti dari 1000 kg per meter kubik, ingat-ingat, jadi dalam 1 meter kubik, maksudnya dalam bak yang sisinya 1 meter, sisinya yang lain 1 meter, semuanya 1 meter, itu isinya adalah 1000 kg. Atau kalau digramkan jadinya 1 gram per sentimeter kubik. Masih ingat ya? Kemarin di video sebelumnya kita belajar tentang pengertian massa jenis itu seperti apa. Jadi pengertian massa jenis itu adalah berapa kilogram sih dalam meter kubik atau berapa gram sih dalam sentimeter kubik. Nah, begitu ya, masih ingat ya? Nah, kalau air itu selalu sama. Air selalu sama, yaitu adalah 1000 kg per meter kubik.
Sedangkan misalnya kalian punya kayu yang berbahan dari kayu jati. Nah, ternyata kayu jati itu memiliki massa jenis yang seperti ini nilainya, yaitu adalah 950 kg per meter kubik. Wadahnya sama atau volumenya sama, meter kubik, tapi masanya yang berbeda. Ada yang beratnya 1000, ada yang beratnya 950. Jelas, kalau dibandingkan dengan seperti ini, maka perbedaannya adalah 50 kg. Benar ya? Sehingga kayu jati itu lebih ringan dibandingkan dengan massa jenis air, sehingga kayu dapat mengapung di air. Ingat ya, di air ya, bukan jenis zat cair yang lain, bukan minyak atau mungkin bukan air raksa atau air atau zat cair yang lainnya. Nah, ini adalah air. Bisa ya, ini adalah floating atau mengapung. Nah, bagaimana dengan sinking atau tenggelam? Ya, kebalikannya adik-adik. Jadi kalau sinking itu jika massa jenis benda tersebut lebih besar, massa jenisnya lebih besar dibandingkan dengan zat cair di sekelilingnya. Misalnya, sama ya, contohnya adalah air. Air patokannya misalnya adalah tetap 1000 kg per meter kubik. Sedangkan besi, misalnya besi yang dipakai atau digunakan dalam membuat kapal selam, yang massa jenisnya adalah 7.900 kg dalam meter kubik. Nah, bisa dibayangkan ya, bisa dibandingkan antara 1000 dengan 7.900. Pasti yang lebih berat massanya atau massa jenisnya adalah besi. Bisa, sehingga besi dapat sinking atau tenggelam dalam air. Ya, sekali lagi dalam air kalau dibandingkan dengan air ya. Nah, ada fenomena seperti ini nih juga adik-adik. Kenapa manusia dapat mengapung di air laut? Di laut mati. Nah, di laut mati ya, bukan di air laut, karena beda. Sebenarnya laut mati itu sebenarnya bukan laut adik-adik. Itu adalah danau yang luas katanya. Nah, saking luasnya itu disebut dengan laut. Tapi kenapa mati? Nah, karena begini prosesnya. Air, ingat ya, air itu kalau terkena sinar matahari mereka akan menguap, terus menguap, ya kan? Terus menguap, tapi garam-garam mineral yang ada di air atau di danau tersebut akan tertinggal. Karena ingat, titik didih air itu berbeda dengan garam. Kalau titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius, itu bisa menguap, maka garam dan mineral lainnya itu beda. Mereka belum bisa menguap di suhu yang sama dengan air, gitu ya. Sehingga mereka masih tertinggal di danau. Sehingga ketika airnya semuanya menguap, terus hanya yang tertinggal adalah garam-garamnya. Nah, karena saking asinnya, tidak ada makhluk hidup yang bisa tinggal di laut mati, di danau tersebut, sehingga disebut dengan mati. Nah, karena luas makanya dikatakan laut mati. Begitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi massa jenis danau tersebut atau laut mati tersebut. Kalau air itu adalah 1000 kg per meter kubik, tapi kalau massa jenis laut mati itu adalah 1240 kg atau setara kalau digramkan menjadi 1,24 gram per cm kubik. Kalau air itu kan 1,0, kalau laut mati itu adalah 1,24. Lebih berat massa jenisnya laut mati dibandingkan dengan air biasa. Oke. Sekarang bagaimana dengan massa jenis tubuh manusia? Massa jenis tubuh manusia adalah 0,985 gram per cm kubik, atau kalau dikilogramkan dia menjadi 985 kg per meter kubik. Sehingga kalau dibandingkan dengan tubuh manusia dan laut matinya, ya tentu tubuh manusia lebih ringan massa jenisnya ketimbang laut mati, sehingga tubuh manusia dapat mengapung di laut mati. Bisa ya? Ayo sekarang kita latihan soal. Nah, ini biasanya latihan soalnya
sering juga ketemu di soal-soal sumatif akhir adik-adik. Oke, coba perhatikan ya. Pertanyaan pertama, perhatikan tabel massa jenis di bawah ini. Nah, ini merupakan tabel massa jenis. Bagaimanakah keadaan benda-benda tersebut jika dimasukkan ke dalam air? Misalnya ada benda-benda seperti emas, es, dan juga kaca yang memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Akan dimasukkan ke dalam air yang massa jenisnya segini. Oke, kenapa ada dua kan? Supaya kalian tahu dari kilogram per meter kubik, ini kurang kubiknya ya, dibawa ke gram per sentimeter kubik itu adalah dibagi 1000 semuanya. Jadi air adalah 1000 kg per meter kubik, kalau dibawa ke gram per sentimeter kubik itu adalah 1 dibagi 1000 ya, sama semuanya. 19.300 untuk emas itu menjadi 19,3 gram per sentimeter kubik, dan seterusnya. Bisa ya? Nah, sekarang kembali ke soalnya. Bagaimana keadaan ketiga benda tersebut kalau dimasukkan ke dalam air? Ingat, air adalah 1000 kg per meter kubik. Kalau misalnya emasnya diletakkan di air, apakah dia tenggelam atau mengapung? Dibandingkan dengan 1000 dan angka 19.300, pasti emasnya ada di paling bawah karena paling tinggi massa jenisnya. Bagaimana dengan es dan juga kaca? Nah, seperti ini posisi dari benda-benda yang kalau dimasukkan ke dalam air yang massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi es itu mengapung karena hanya 920 dibandingkan dengan 1000, pasti ya. Kaca 2600. Kaca 2600 dibandingkan dengan 1000 ya paling dia mengapung berada di tengah-tengah. Dibandingkan dengan emas yang paling tinggi massa jenisnya berada paling bawah. Pasti bisa ya? Bisa, gampang kok. Jadi kalian yang perlu kalian teliti adalah ininya atau ininya ya, massa jenis suatu zatnya, suatu bendanya. Terus bagaimana kalau misalnya ada cairan atau zat cair yang berbeda, misalnya minyak. Kita tambahkan minyak di sini. Minyak massa jenisnya adalah 800 kg per meter kubik. Lebih rendah daripada air, ya kan? Itu kenapa minyak itu kalau dicampur di air itu pasti selalu di atas karena massa jenisnya lebih rendah dibandingkan dengan air. Oke, sekarang misalnya ketiga benda ini kita masukkan ke dalam minyak. Coba. Apakah jawabannya sama dengan perkiraan kalian? Di mana letak emasnya, esnya, atau kacanya? Nah, itu kan kalau air kan? Apakah kalian jawabannya sama dengan gambar yang dibuat? Nah, kalau sama, selamat, kalian ngerti artinya. Nah, kalau di air sama seperti yang tadi, ya kan? Tapi kalau di minyak, esnya itu akan tenggelam, ya kan? Esnya 920, minyaknya 800, pasti dia tenggelam sedikit. Ya, tidak bisa mengapung karena massa jenisnya lebih tinggi daripada minyak, kaca, dan juga emas. Oke, gimana? Bisa nggak kira-kira? Itu adalah zat padat yang dicampurkan ke dalam zat cair. Terus bagaimana dengan antar zat cairnya? Kalau misalnya kalian punya zat cair, semuanya zat cair yang ingin kalian buktikan, mana sih zat cair yang memiliki massa jenis yang lebih berat atau yang lebih ringan, kan gitu ya? Nah, ya, perbedaan kerapatan partikel atau massa jenis itu tidak hanya terjadi pada zat padat saja, melainkan pada zat cair atau bahkan zat gas, adik-adik. Kita bahas dulu zat cairnya. Di sini kakak ada 4 zat cair yang memiliki volume yang sama. Nah, karena gambarnya tidak ada yang maksudnya kakak hanya dapatkan gambar yang seperti ini yang bisa dirubah-rubah warnanya, kita anggap ini adalah volumenya yang sama semuanya, ya. Jadi ada air, ada madu, ada minyak, ada sirup. Nah, sekarang keempat zat cair ini kakak masukkan ke dalam gelas ukur yang panjang ini. Manakah zat cair yang ada di paling bawah, mana zat cair yang paling di atas? Kan begitu ya? Oke.
Nah, adik-adik, ini adalah percobaan atau eksperimen yang kakak lakukan bersama dengan adik-adik SMP Negeri 4 Kintamani. Ini merupakan dokumentasi dari penentuan massa jenis zat cair. Ya, ternyata ini berbeda-beda ya. Nah, yang merah ini sebenarnya adalah air diisi pewarna makanan supaya nanti terlihat jelas ya di mana airnya, begitu ya maksudnya ya. Nah, ternyata yang paling atas itu adalah minyak. Yang paling atas minyak, yang kedua air, dan di bawah air ada sirup, dan yang paling tinggi massa jenisnya adalah madu, adik-adik. Jadi ini merupakan massa jenis zat cair yang berbeda-beda massa jenisnya. Jadi zat cair itu tidak selalu sama massa jenisnya ternyata ya. Jadi ada berbeda-beda. Ternyata yang paling rendah di antara keempat ini adalah minyak. Ya. Minyak adalah 800 kg atau setara dengan 0,8 gram per cm kubik. Air adalah 1, ingat ya, selalu 1 ya. Sirup lebih tinggi dari air 0,3 yaitu 1,3 gram, dan madu lebih tinggi lagi yaitu adalah 1,4 gram per cm kubik. Gimana? Now you know kan? Jadi sekarang kalian tahu kan gimana, kenapa kenapa kalau ditumpuk-tumpuk zat cairnya itu mereka tidak akan tercampur. Ya, alasannya karena mereka memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Gimana? Menarik nggak kalau sains itu kalian pelajari kalau hati-hati? Menarik ya? Kakak sih seneng. Nah, itu kan zat cair sama zat gas. Zat cair sama zat padat. Nah, sekarang kita move ke zat gas. Oke? Coba lihat. Ada balon yang terbang, ya kan? Ada balon yang juga tertinggal di bawah atau di lantai. Kenapa bisa begitu? Karena kandungan gasnya berbeda. Ada balon yang berisi gas oksigen O2 dan ada balon yang berisi gas helium namanya, Dede. Jawabannya sama karena massa jenisnya yang berbeda. Berarti dapat disimpulkan di antara dengan helium atau oksigen itu massa jenisnya yang ringan adalah helium sehingga dia bisa terbang. Sedangkan yang oksigen itu adalah lebih berat daripada helium. Itu kenapa kalau misalnya balon yang kalian tiup dengan mulut kalian, karbon dioksida ya, mulut kalian itu tidak bisa terbang karena massa jenisnya lebih tinggi dibandingkan dengan udara-udara yang ada di air atau udara di lingkungan kalian, gitu ya. Nah, karena perbedaan massa jenisnya. Gimana? Apa bisa dipahami? Takutnya kalian tidak memahaminya ya. Coba deh pelan-pelan pelajarinya. Pelan-pelan terus di pause-pause aja videonya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti materi hari ini. Semangat, kalian pasti bisa adik-adik. Yuk belajar, semangat belajar ya. Semangat untuk mempersiapkan pertempuran kalian di sumatif akhir.